lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kawan, jadi kemarin itu sempat ada teman seperjuangan saya ya, satu profesi sebagai teknisi ponsel. Dia datang ke koper saya sambil ngopi-ngopi. Dia cerita bahwa kemarin sempat ada user yang datang ke counternya dia, terus komplain bahwa HP-nya itu pecah. Nah, sebelum kejadian itu, user tersebut habis ganti LCD dari teman saya. Dalam jangka waktu 2 hari, LCD-nya pecah lagi gitu. HP-nya Z7 Pro ya. Kalian tahu sendiri ya, LCD originalnya Samsung Z7 Pro itu kan di atas setengah juta ya harganya. Bahkan ada yang pasang harga LCD originalnya itu 700.000. Mantap, mahal. Jadi awal mula user itu datang ke counter teman saya, dia bikin deal-dealan dulu. Jadi bikin kesepakatan, ini mau diganti yang ori apa yang KW. Nah, kalau yang ori berapa mas? Nah, teman saya kan nyebutin harga yang orinya sekitar 700.000, sedangkan usernya nggak mau. Terus akhirnya jatuh ke pilihan kedua, yaitu LCD KW, LCD yang Incel. Nah, setelah dibelikan LCD baru yang Incel, keesokan harinya user datang kembali ke tempat teman saya ngambil HP-nya, dan kesalahan pada waktu itu teman saya nyerahin HP-nya, plastik yang menutupi LCD tidak dibuka. Nah, itu yang dijadikan alasan untuk user komplain. Jadi user datang komplain, katanya setelah 2 hari HP-nya pecah lagi, LCD-nya pecah lagi, cuma hanya baru dibuka plastik penutup LCD-nya aja. Nah, itu kan kita bingung ya, kok bisa baru 2 hari LCD-nya cuma dibuka plastik aja pecah. Gimana coba? Bingung sendiri kitanya ya. Nah, sampai akhirnya di situ cekcok ya, ada perselisihan mulut ke mulut lah situ, nyampe keras-kerasan, sampai pada akhirnya si user banting HP Z7 Pro tadi di depan teman saya itu. Itu kejadian yang wah, dibanting, beneran dibanting di depan teman saya itu. Dan ini nih penampakan HP-nya nih, penampakan HP yang remuk Z7 itu ya. Nih. Nah, akhirnya setelah dibanting, ditinggal aja gitu, tanpa omongan sedikit pun. Mau diganti apa mau gimana, nggak ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya cuman emosi aja. Nah, gini ya kawan, ini semua buat pengalaman buat kita. Kalau misalkan ada user yang nyervis ganti LCD, kita harus bikin kesepakatan di atas kwitansi atau di atas nota kita bikin stempel
Jadi alasan user membuat alasan seperti itu kita bisa sangkal gitu. Masa iya habis ganti LCD baru dibuka plastiknya langsung pecah, kan nggak masuk akal gitu. Jadi nanti ketika ada user datang ke counter kita nyervis HP-nya yang LCD-nya pecah gitu, nanya dulu ini mau diganti LCD yang KW atau yang ori. Kalau misalkan yang ori dia setuju, oke lanjut ya, cuman harganya kita tinggikan. Nah, kalau misalkan dia nggak berani harga buat ganti yang LCD ori, terpaksa ganti yang KW, ya kita kan tahu sendiri ya, LCD KW itu resikonya banyak ya. Ada ketika seperti Samsung J7 Pro sendiri, kita beli LCD, ketika dipasang itu nggak pas di frame, pasti ngangkat, ada ngangkatnya, pasti nggak pas sama frame gitu. Nah, kita omongin kekurangan LCD KW itu, omongin dulu biar usernya ketika nanti HP udah jadi dia nggak kaget gitu. Omongin semuanya kekurangannya, sedangkan kelebihannya dari LCD ori kita omongin, jadi dia paham gitu, user kita jadi paham, ngerti gitu ya. Selanjutnya ketika udah ada kesepakatan, kita bikin nota, terus kita tulis juga garansi di situ ya. Garansi LCD ori sama LCD KW itu kita bedakan. Misal LCD ori kita kasih garansi 1 bulan, sedangkan LCD KW kita kasih garansi 2 minggu aja. Nah, 2 minggu itu kalian juga harus ngasih note atau wanti-wanti kepada user kita bahwa kalau misalkan LCD-nya nanti pecah, di situ ditulis sesudah ganti LCD kemudian TS atau LCD pecah, itu bukan tanggung jawab kami. Khusus garansi adalah LCD mati, bukan pecah ya, tapi LCD mati gitu ya. Jadi harus kita selesaikan baik-baik. Nah, kemudian ada tips juga buat kalian semuanya untuk ngasih harga ya, masang harga. Kadang kan kalau misalkan kita pasang harga kemahalan, usernya kabur gitu, kabur nyari-nyari referensi ke counter yang lain, banding-bandingin mana yang lebih murah gitu. Banyakan user seperti itu, nyari yang lebih murah. Tapi ada juga user yang mikir begini, oke lah mahal, yang penting kualitas pemasangannya baik, kualitas servisnya baik gitu. Nah, biasanya seorang teknisi memberikan harga kepada user soal ganti LCD ini itu biasanya dua kali lipat dari harga LCD yang kita beli gitu. Ini untuk jaga-jaga, buat jaga-jaga ketika nanti LCD yang kita beli kita pasang terus pecah atau rusak atau garis, pokoknya misal ada trouble, duit yang setengahnya itu bisa buat beli LCD yang baru lagi gitu. Makanya ongkos pasang LCD, ganti LCD itu mahal ya, itu alasannya. Karena kita repotnya satu, kalau misalkan mau beli LCD ke toko spare part, kita bongkar dulu HP-nya, copot LCD yang lama, kita bawa mesinnya ke toko spare part, kemudian di sana kita cari LCD, kemudian kita coba. Nah, kalau di sana dicoba nggak bisa, kita ganti yang lain yang bisa. Sering juga terjadi seperti ini. Waktu di sana dicoba bener, kita cek udah bener, setelah dibawa pulang LCD jadi garis. Banyak juga yang seperti itu. Itu sering ya, pengalaman saya juga pernah seperti itu. Saya beli LCD Note 3, Xiaomi Note 3
di sana, kita coba bener. Setelah dibawa pulang ke counter, LCD-nya rusak, jadi garis, jadi berbayang. Nah, udah nggak ada garansi dari toko spare part. Itu resiko tukang servis HP begitu, berat, duit dibuang-buang gitu. Jadi buat kita untuk lebih berhati-hati dalam memberikan ongkos biaya servis ganti LCD gitu. Kalau misalkan ongkos yang lain-lain mah terserah kita ya, kayak ganti konektor cas itu biasanya kan ada yang 20.000, 25, 30, nyampe 40, kecuali ganti konektor cas HP Samsung yang bukanya itu bongkarnya dari depan, dari LCD. Nah, itu kita lebihin. Misal kayak J1S kan bongkarnya dari depan ya. Nah, kebiasaan kita ngasih harga ganti konektor itu 20.000, kita ganti jadi 120.000. Karena apa? Karena resiko yang kita tanggung. Buka dari depan, tiba-tiba LCD pecah. Nah, kita nggak mau tahu, user nggak mau tahu. LCD harus bener lagi, harus kita ganti. Ya kan? Makanya kalau ngasih harga Samsung yang bukannya dari depan, itu ya standar harga LCD. Di bawah harga LCD nggak apa-apa. Yang penting kita sekiranya kita bisa nutup, itu yang kita kasih harga gitu. Pastinya kita bisa nentuin lah, misal harga LCD J1S 180 ya, harga yang sekarang kan 180 lah, sekitar 180. Nah, kita kasih harga 130 apa 140, jadi sisanya nanti kita nutup nggak terlalu tinggi gitu. Di sini entah usernya mau atau tidak, itu terserah. Tinggal kita bilang, kita jelasin seperti itu, ini resikonya LCD pecah kalau misalkan ganti konektor gitu ya. Kita bilang resiko-resikonya, jadi biar user kita tahu, kita ngerti tuh. Terus masih ngomongin soal LCD ya, ini yang paling banyak ditanyakan. Kenapa sih harga LCD mahal ya? Ya, seperti awal tadi saya jelaskan, kenapa ganti LCD harganya mahal, karena resiko yang kita tanggung, garansi yang kita tanggung gitu. Pernah saya ganti beli LCD di online shop. Nah, tiba-tiba ketika datang, kita buka, kita pasang, LCD-nya nggak nyala. Nah, itu kan resiko saya. Jadi saya mesti retur lagi, nunggu waktu lagi, nunggu pesanannya datang, dikembalikan lagi, kemudian datang gitu. Nyita waktu, nyita tenaga, tuh banyak yang tersita di situ buat ganti LCD. Tenaga kita, waktu buat nyari LCD-nya, apalagi ketika ada user yang minta ganti LCD copotan ori itu. Nah, makanya kita mesti memperbanyak relasi kanibalan gitu. Apa kalian cari kenalan tukang-tukang rongsok HP, nanti kalian beli, kita simpen buat jaga-jaga, nanti ada user yang nyervis HP itu. Nah, ini ada trik buat kalian supaya user yang datang ke counter kalian buat nyervis HP atau beli pulsa, kuota segala macem yang datang ke counter kalian itu mau balik lagi. Nah, ini sugesti saya ya, satu sugesti saya ini. Ini teman-teman, bisa kalian baca sendiri ya.
utamakan kejujuran, beribadah, dan pelayanan. Ini walaupun tulisannya kecil, tapi sangat-sangat berpengaruh sekali ya bagi kita. Itu sugesti buat user yang datang, buat konsumen yang datang ke counter kita, agar mereka bisa balik lagi ke counter kita. Pasti mereka mengira bahwa memang counter kita ini mengutamakan kejujuran. Kadang kan ada ya teman, gini, ada orang nyervis, HP-nya mati gitu. Ada orang nyervis HP-nya mati, terus kita bongkar, kemudian ternyata HP itu cuman kehabisan baterai, tapi sama teknisinya dibilang apa, kena IC power atau IC MMC atau segala macem yang ribet-ribet lah, agar usernya nggak tahu, karena user kan cuman iya aja ya, cuman mengiyakan alasan matinya itu kenapa. Jadi satu yang perlu diingat buat kawan-kawanku semuanya ya, walaupun kita orang nggak punya, kita masih belajar, kita masih mengejar cita-cita, impian kita, satu yang perlu kita ingat, kejujuran ya. Yang paling penting itu kejujuran, dan utamakan pelayanan kepada user seramah mungkin ya. Entah itu siapa yang datang, teman kita yang punya hutang banyak, tetap kita layanin selayaknya konsumen-konsumen kita yang lain gitu. Dan jangan kita tiru yang buruknya dari teknisi yang lain. Kita punya pendirian sendiri lah. Kita harus punya ciri khas sendiri dari counter kita, yaitu kejujuran, pelayan yang ramah, biar baik kepada semua konsumen gitu. Maka pasti bisa dipastikan konsumen kita bakal datang lagi ke sini. Dan alhamdulillah konsumen-konsumen saya yang kemarin-kemarin nyervis, kemudian balik lagi nyervis HP-nya lagi, itu mau tetap jadi konsumen tetap gitu, pelanggan tetap buat saya. Itu satu poin ya, satu poin penting buat kalian semua agar menjaga kejujuran gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan kali ini. Di lain waktu ketika ada kesempatan bakal saya curhat kembali seperti ini, sharing-sharing kembali, berbagi wawasan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pada kalian semuanya, supaya kita bisa terus belajar ya, terus belajar, terus memperbaiki diri masing-masing gitu. Salam sukses buat semua teknisi ponsel Indonesia dan seluruh dunia. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.